Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman komunitas tugas muslimah. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Minggu, kita bisa berjumpa lagi di acara rutinan live Instagram di komunitas pebisnis muslimah seperti biasanya. Nah teman-teman, sesuai dengan tema pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu buku atau membaca buku ya. 30 menit belajar bersama komunitas pebisnis muslimah, dan admin akan membaca atau kita akan belajar bersama tentang salah satu yang ada di buku ini. Nah, salah satu admin menyiapkan tema tentang 30 menit belajar bersama komunitas pebisnis muslimah, itu karena kita selaku pebisnis muslimah sepertinya harus tahu nih tentang pelajaran yang ada tentang pelajaran kali ini, yaitu mengembalikan kemakmuran Islam dengan dinar dan dirham, salah satu buku yang admin rekomendasiin buat teman-teman untuk juga ikut baca gitu. Karya M. Iqbal ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah baca atau tahu tentang buku ini. Kita belajar bersama di live Instagram kali ini. Oke teman-teman, kita nih selaku pebisnis muda, orang pebisnis nih harus tahu dulu nih tentang alat tukar atau transaksi yang pertama kali digunakan gitu ya. Apalagi di zaman Rasulullah menggunakan alat tukar transaksi itu dengan menggunakan dinar dan dirham. Nah, sepatutnya kita juga tahu tentang sejarah dinar dan dirham itu sendiri. Teman-teman, kita langsung saja buka ya. Nah, selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan belajar di bab pertama buku ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bukunya, silahkan DM aja ke Instagram pebisnis muslimah. Oke, kami tunggu. Nah, sebelum itu kita belajar dulu bersama nih. Admin akan bacakan bab pertamanya. Nah, di sini ada banyak babnya ya. Dari bab 1, bab 2 sampai bab terakhir yaitu bab 10. Insyaallah live Instagram ini akan admin selalu rutinkan setiap minggunya dengan berbagai tema bahasan. Nah, untuk tema kali ini kita belajar bareng-bareng di komunitas pebisnis muslimah. Untuk bab pertama ini yaitu mengenai perjalanan uang dari waktu ke waktu. Untuk bagian 1 di bab 1 ini yaitu ada judul perjalanan uang emas dan perak. Perjalanan uang emas dan perak. Uang dalam berbagai bentuknya sebagai alat tukar perdagangan telah dikenal ribuan tahun yang lalu, seperti dalam sejarah Mesir kuno sekitar 4000 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Dalam bentuknya yang lebih standar, uang emas dan perak diperkenalkan oleh Julius Caesar dari Romawi sekitar tahun 46 sebelum Masehi. Julius Caesar ini pula yang memperkenalkan standar konversi dari uang emas ke uang perak dan sebaliknya dengan perbandingan 12:1 untuk perak terhadap emas. Standar Julius Caesar ini berlaku di belahan dunia Eropa selama sekitar 1250 tahun, yaitu sampai tahun 1204. Di belahan dunia lainnya, di dunia Islam, uang emas dan perak yang dikenal
dengan dinar dan dirham juga digunakan sejak awal Islam, baik untuk kegiatan bermuamalah maupun ibadah seperti zakat dan diat sampai berakhirnya kekhalifahan Utsmaniyah Turki tahun 1924. Nah, teman-teman sudah mulai bisa memahami dari awalan bab ini. Kita lanjut lagi ya. Standarisasi berat uang dinar dan dirham mengikuti hadis Rasulullah SAW. Timbangan adalah timbangan penduduk Mekah dan takaran adalah takaran penduduk Madinah. Hadis riwayat Abu Daud. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 642 Masehi, bersamaan dengan percetakan uang dirham pertama di Khalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan, yaitu berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. Berat 1 dinar ini sama dengan 1 miskol atau kurang lebih setara dengan 72 butir gandum ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya. Dari dinar-dinar yang tersimpan di museum setelah ditimbang dengan timbangan yang akurat, maka diketahui bahwa timbangan berat uang 1 dinar Islam yang diterbitkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah 4,25 gram. Berat ini sama dengan berat mata uang Bizantium yang disebut solidos dan mata uang Yunani yang disebut darhma. Atas dasar rumusan hubungan berat antara dinar dan dirham dan hasil penimbangan dinar di museum ini, maka dapat pula dihitung berat 1 dirham adalah 7/10 kali 4,25 gram atau sama dengan 2.975 gram. Sampai pertengahan abad ke-13, baik di negeri Islam maupun di negeri Islam, sejarah menunjukkan bahwa mata uang emas yang relatif standar tersebut secara luas digunakan. Hal ini tidak mengherankan, karena sejak awal perkembangannya pun kaum muslimin banyak melakukan perjalanan perdagangan ke negeri yang jauh. Keanekaragaman mata uang di Eropa kemudian dimulai ketika Republik Florence di Italia pada tahun 1252 mencetak uangnya sendiri yang disebut emas florin. Kemudian diikuti oleh Republik Venesia dengan uangnya yang disebut ducat. Pada akhir abad ke-13, Islam mulai merambah Eropa dengan berdirinya Kekhalifahan Utsmaniyah, dan tonggak sejarahnya tercapai pada tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dan terjadilah penyatuan dari seluruh kekuasaan Utsmaniyah. Selama 7 abad, dari abad ke-13 sampai awal abad 20, dinar dan dirham adalah mata uang yang paling luas digunakan. Penggunaan dinar dan dirham ini meliputi seluruh wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Seluruh kekuasaan Utsmaniyah yang meliputi 3 benua itu, yaitu Eropa bagian selatan dan timur, Afrika bagian utara, dan sebagian Asia. Pada puncak kejayaannya, kekuasaan Utsmaniyah pada 16 dan 17 membentang mulai dari Selat Gibraltar di bagian barat pada tahun 1653 mencapai pantai Atlantik di Afrika Utara, sampai sebagian kepulauan Nusantara di bagian timur, kemudian dari sebagian Austria, Slovakia, dan Ukraina di bagian utara sampai Sudan dan Yemen di bagian selatan. Apabila ditambah dengan masa kejayaan Islam sebelumnya, yaitu mulai dari awal kenabian Rasulullah SAW, maka secara keseluruhan dinar dan dirham adalah mata uang modern yang dipakai paling lama, yaitu 14 abad dalam sejarah manusia. Oh, Masya Allah ya teman-teman. Jadi ternyata alat tukar transaksi emas ini
sudah digunakan sangat lama sekali, ya paling lama gitu, yaitu 14 abad. Nah, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, selain emas dan perak, baik di negeri Islam maupun non-Islam juga dikenal uang logam yang dibuat dari tembaga atau perunggu. Dalam fikih Islam, uang emas dan perak dikenal sebagai alat tukar yang hakiki, tahamam hakiki atau tahamam khalqi. Sedangkan uang dari tembaga atau perunggu dikenal sebagai fulus dan menjadi alat tukar berdasarkan kesepakatan atau taman istilahi. Dari sisi sifatnya yang tidak memiliki nilai intrinsik sebesar nilai tukarnya, fulus ini lebih dekat kepada sifat uang kertas yang kita kenal sampai sekarang. Oke teman-teman, itu adalah bagian pertama dari bab pertama. Nah, alhamdulillah waktunya masih ada. Jadi nih, teman-teman udah bisa menangkap atau belum di bagian bab pertama ini. Nah teman-teman, sekali lagi admin ingatkan kalau teman-teman ingin memiliki buku ini, Masya Allah ya, ini recommended banget. Teman-teman boleh langsung DM ke admin Pebisnis Muslimah. Dan untuk bagian kedua ini kita lanjut lagi teman-teman pelajarannya. Insya Allah belajar pada hari ini akan menambah sakopah pengetahuan kita. Di bagian 2 ini perjalanan uang kertas. Perjalanan panjang uang kertas. Nah, teman-teman, jadi dari tadi dinar dan dirham, sekarang kita masuk ke uang kertas. Uang yang dipakai kita saat ini. Perjalanan panjang uang kertas yang sampai sekarang kita pakai ini penuh dengan kegagalan yang kelam selama 3 abad terakhir. Berikut adalah beberapa contoh di buku ini yang akan admin sebutkan. Nah, yang pertama, kegagalannya yaitu selepas terbunuhnya Louis XVI pada tahun 1715, Prancis secara praktis bangkrut. Lalu muncullah seorang penjudi dari Skotlandia yang juga seorang ekonom amatir bernama John Law. Ia mencoba peruntungannya dengan menawarkan ke pihak yang berkuasa saat itu untuk menggunakan uang kertas sebagai alat tukar. Alasannya adalah emas dianggap selalu langka dan tidak elastik untuk digunakan sebagai uang. John Law juga meyakinkan pihak penguasa bahwa dengan menggunakan uang kertas inilah Prancis akan bangkit dari krisis yang dideritanya. Usulan ini diterima oleh pihak penguasa dan John Law diizinkan untuk menerapkan teorinya. Maka mulailah John Law dengan izin penguasa membuat bank sentral yang disebut Banque Royale. Dari Banque Royale inilah John Law mengeluarkan banknot yang berlaku sebagai uang besar 2,7 miliar livres selama 2 tahun. Pada saat yang bersamaan juga nih, John Law membuat perusahaan Mississippi Company yang nilai kapitalisasi pasar seharusnya mengikuti pergerakan uang yang dicetak oleh Bank Royal tersebut. Namun kenyataannya nilai kapitalis pasar saham masif ini melambung mencapai 5 miliar livres dalam 2 tahun tersebut. Tidak ketika terjadi penggelembungan pasar atau market bubble pasti akan meledak, dan benar inilah yang terjadi berikutnya, gelembung meledak. Pasar kolaps. John Law pergi meninggalkan Prancis yang bergelimpangan dengan korban uang kertas. John Law dengan idenya yang ternyata tidak berjalan. Nah, untuk kegagalan kedua di uang kertas ini, yaitu contohnya kedua adalah yang terjadi di Amerika pada tahun 1775 ketika Kongres Amerika kebingungan mencari dana untuk membiayai perang. Maka dicetakkanlah uang kertas yang disebut Continental
selama 5 tahun sampai dihentikannya tahun 1780. Kongres telah mencetak uang sebesar 241 juta US dollar. Uang ini dipakai untuk membayar tentara dan biaya perang lainnya. Namun, karena uang kertas ini tidak ada nilainya, maka uang ini akhirnya hanya digunakan untuk penutup tembok atau wallpaper di barbershop, untuk pembalut luka, dan sampai juga dijadikan baju untuk parade jalan. Yang tragis adalah mungkin untuk pertama kali dalam sejarah terjadi di dunia, di mana orang yang berhutang mengejar-kejar pihak yang memberi hutang, karena memberi hutang tidak mau dipaksa menerima pengembalian hutang dengan uang yang tidak bernilai sama sekali. Nah, kita lanjut ke kegagalan uang ketiga ini. Teman-teman bisa lihat ya, dari kegagalan contoh yang pertama gue ini sangat miris sekali ternyata perjalanan uang kertas ini. Nah, yang ketiga ini contohnya itu terjadi di Prancis lagi ketika mereka bangkrut lagi tahun 1789 dan mulai mencetak uang kertas lagi yang diberi nama assignat. Kali ini mereka lebih hati-hati karena masih ingat dengan kegagalan uang kertas John Law puluhan tahun sebelumnya. Maka uang kertas ini pun didukung dengan kolateral berupa tanah gereja yang sangat berharga. Kemudian jumlah uang yang beredar pun dibatasi hanya sampai 400 juta assignat. Dengan ini mereka mengira uang kertasnya akan bisa jalan. Ternyata tidak. Tidak sampai 7 tahun pada bulan Februari 1796, nasib assignat berakhir dengan tragis, ditandai dengan puncak kekecewaan masyarakat dengan membunuh tokoh penggagasnya setelah sebelumnya membakar percetakan uang bersama dengan uang yang mereka sangat benci, lagi-lagi karena uang kertas yang tidak ada harganya. Contoh kegagalan keempat ini yaitu uang kertas yang menyolok juga terjadi di Jerman setelah berakhirnya Perang Dunia I. Karena sangat tingginya inflasi dan tidak berharganya uang kertas saat itu, gaji pegawai dibayar dalam 2 kali sehari disebabkan daya beli uang kertas di pagi hari berbeda dengan daya beli uang kertas yang sama pada sore hari. Orang-orang Jerman yang hidup sekarang masih suka cerita bahwa zaman kekinian mereka untuk membeli roti, orang perlu membawa kereta dorong, bukan untuk membawa rotinya, tapi untuk membawa uang. Wow. Nah, untuk kegagalan kelima ini, uang kertas di Indonesia pun tidak kalah tragisnya ketika dalam periode 5 tahun antara tahun 1960 sampai 1965, inflasi mencapai 650%. Dan indeks biaya mencapai angka 438. Indeks harga beras mencapai 824, tekstil 717, dan harga rupiah anjlok tinggal 1/75 dari angka 160 US dollar menjadi 120.000 per US dollar. Karena rupiah yang sudah tidak tertolong lagi ini, pemerintah waktu itu terpaksa harus mengeluarkan kebijakan disebut dengan sunering rupiah, yaitu memotong 3 angka 0 terakhir dari rupiah lama menjadi rupiah baru. Kebijakan yang dituangkan dalam penetapan presiden atau Penpres nomor 27 per 1965 itu menjadikan uang lama atau 1000 sama dengan Rp1 uang baru. Nah, itu sendiri rupiah juga sempat mencuat di puncak krisis moneter Indonesia 32 tahun kemudian, yaitu antara tahun 1997 sampai 1998. Meskipun akhirnya sunering rupiah tidak dilakukan, seandainya hal itu dilakukan pada tahun tersebut, ini juga bukan hal yang mengejutkan karena 3 angka 0 yang pernah dihilangkan pada tahun 1965 ternyata balik kembali dalam waktu hanya 32 tahun. Masih kuat diingatkan kita ketika kita kecil, mbak, uang Rp1 rupiah nih cukup untuk bekal sekolah. Saat ini anak kecil mana cukup berbekal Rp 1000 untuk sekolah.
Nah, sundering rupiah memang bukanlah kebijakan yang populer untuk menjaga nilai rupiah. Di sisi lain, membiarkan rupiah pada angka ribuan atau bahkan puluhan ribu seperti sekarang juga bukan hal yang praktis. Bisa dibayangkan ya teman-teman betapa seluruh sistem komputer keuangan dunia harus mengakomodasi 4 digit tambahan karena ada mata uang yang memerlukan 4 digit memori lebih banyak dibandingkan dengan mata uang lain di dunia. Itu kegagalan-kegagalan yang terjadi di masa perjalanan uang kertas ya teman-teman. Sangat miris sekali kita mendengarnya gitu tentang kegagalan-kegagalan uang kertas pada pertama kalinya muncul uang kertas gitu. Nah, admin sangat serius sekali ya belajar kali ini, karena jujur admin juga baru membuka buku ini karena khusus untuk kita belajar bersama. Admin sebelumnya hanya buka-buka judulnya sama bab awal, jadi admin juga sekarang serius sekali belajarnya teman-teman. Teman-teman juga harus serius belajarnya. Dan jika teman-teman pengen bukunya, sekali lagi admin ingatkan, boleh chat admin langsung di DM, oke? Karena masih ada waktu 7 menit lagi, kita lanjut ya teman-teman di bagian kedua ini. Konsep uang kertas yang kita pakai sampai sekarang mirip dengan konsep yang dimulai di Inggris pada tahun 1694 ketika Bank of England mengeluarkan apa yang mereka sebut sebagai banknotes. Awalnya banknotes ini ditulis tangan dan mencantumkan nama pihak yang berhak atas bank tersebut. Dalam perkembangannya selama sekitar 2 abad, banknotes kemudian dicetak tanpa nama dan dengan bebas bisa dipertukarkan dalam transaksi perdagangan. Meskipun awalnya banknot tersebut didukung penuh dengan stok emas atau yang dikenal dengan gold standard, dalam perkembangannya karena jarang banknot tersebut yang benar-benar ditukar dengan emas kembali oleh pemiliknya, maka mulailah pihak yang mengeluarkan banknot tidak mendukung banknotnya dengan cadangan emas yang penuh. Perkembangan sejenis juga terjadi di belahan Eropa lainnya, yaitu apa yang kemudian zaman modern ini disebut fractional reserve banking yang berkembang dari para tukang emas goldsmiths. Para tukang emas di Eropa tersebut awalnya mengeluarkan tanda terima receipt atas penitipan uang emas atau emas. Tanda terima ini kemudian dapat diperdagangkan dan juga karena jarang ditukar kembali dengan uang emas, maka para tukang emas tersebut mulai mengeluarkan tanda terima yang melebihi titipan atau stok uang emasnya. Dari para tukang emas inilah lahir bank pertama di Eropa yang memiliki cadangan emas hanya sebagian dari nilai yang tertulis dalam tanda terima atau receipt yang mereka dikeluarkan. Presentasi cadangan ini disebut receipt ratio. Ketika bank-bank tersebut beroperasi dengan receipt ratio yang kurang dari 100%, maka bank-bank tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan operasi semacam ini menjadi sangat populer. Uang kertas yang kita kenal sampai sekarang tumbuh dan berkembang dari praktik functional reserve banking ini, dan praktik demikian juga terus dilakukan oleh sistem perbankan modern di Indonesia dan negara-negara lain sampai sekarang. Hanya sekarang cadangan tersebut pada umumnya tidak lagi berupa emas. Oke. Dari perjalanan uang kertas, kita dapat melihat bahwa sejak abad 18, abad 19, dan awal abad ke-20, negara-negara Eropa dan Amerika mengalami kebingungan mengenai sistem mata uangnya yang penuh dengan catatan kegagalan. Mereka bolak-balik antara uang fiat murni atau fractional reserve dan gold standard. Apabila kekayaan atau cadangan emas mereka berkurang karena perang misalnya, mereka menggunakan uang saat fiat atau fractional reserve, kemudian kembali lagi saat uang fiat atau fractional reserve sudah berlebihan sehingga terjadi hiperinflasi. Kita bisa lihat misalnya pada Perang Dunia I nih, negara-negara yang terlibat perang menghabiskan cadangan emasnya untuk membeli persenjataan dan membiayai perang. Kemudian beberapa tahun selepas Perang Dunia I, Jerman kembali ke gold standard pada tahun 1924, yang kemudian diikuti Inggris tahun 1925 dan Prancis 1926. Namun, gold standard ini tidak bertahan lama karena godaan ekonomi membuat dunia perbankan mulai tergoda lagi untuk mengeluarkan uang lebih dari cadangan emas yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan krisis berikutnya dan mencapai puncak krisis yang disebut Great Depression selama beberapa tahun di awal tahun 1930-an. Begitu buruknya ekonomi saat itu sehingga pada tahun 1934
Amerika Serikat yang saat itu harusnya menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia, melakukan devaluasi mata uang sebesar 75% terhadap emas dari 20 US dollar per troy ounce emas menjadi 35 US dollar per troy ounce. Kekacauan mata uang berlanjut bersama dengan terjadinya Perang Dunia Kedua pada pertengahan tahun 1944, ketika Amerika merasa telah memenangi sebagian besar Perang Dunia II. Mereka memprakarsai konspirasi Bretton Woods. Bisa diduga hasil kesepakatan Bretton Woods ini tentu sangat menguntungkan Amerika Serikat yang meletaknya. Inti kesepakatan Bretton Woods awalnya adalah janji Amerika Serikat untuk mendukung uang dolarnya secara penuh dengan emas yang nilainya setara. Kesetaraan ini mengikuti konversi harga emas yang ditentukan tahun 1934 Presiden Roosevelt, yaitu 35 US dollar untuk 1 per troy emas. Negara-negara lain mengikuti kesepakatan yang disebut awalnya diizinkan untuk menyetarakan uangnya terhadap emas ataupun terhadap dolar. Dengan kesepakatan ini, seharusnya siapapun yang memegang dolar dengan mudah menukarnya dengan emas yang setara. Namun, kesepakatan Bretton Woods yang digagas oleh Amerika ternyata juga diingkari sendiri oleh Amerika. Secara perlahan tetapi pasti mereka ternyata mengeluarkan uang yang melebihi kemampuan cadangan emasnya. Bahkan secara sepihak mereka tidak lagi mengizinkan mata uang lain disetarakan terhadap emas atau harus dengan dolar. Wow, sangat bisa teman-teman lihat ya, bahwa di kalimat ini itu teman-teman bisa lihat sendiri. Ternyata Amerika yang membuat perjanjian bahwa emas itu setara dengan dolar, ternyata lambat laun mereka mengingkari janjinya sendiri dan meninggikan harga dolar dari kesetaraan emasnya. Jadi harga emas tidak bisa lagi disetarakan dengan dolar atau harga emas itu lebih rendah dari dolar. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, sungguh sekali gitu. Amerika sangat ingkar janji sekali ya teman-teman. Aduh, admin sangat semangat sekali ini bacanya. Teman-teman tentu harus semangat juga mendengarnya, menyimaknya ya. Nah, jika teman-teman pengen bukunya, boleh chat admin. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, pemegang dolar juga tidak bisa serta-merta menukarnya dengan emas yang setara. Tentu hal ini karena Amerika Serikat memang tidak memiliki jumlah cadangan emas yang harusnya dimiliki setara dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Saat itu Amerika hanya memiliki 22% dari jumlah cadangan emas yang harusnya mereka miliki. Ketidakadilan ini mulai mendapatkan protes oleh sekutu Amerika sendiri, yaitu dari General de Gaulle dari Prancis pada tahun 1968. De Gaulle menyebut kesewenang-wenangan Amerika sebagai mengambil hak istimewa yang berlebihan, exorbitant privilege. Tekanan dan ketidakpercayaan terus berlanjut dan negara-negara sekutu Amerika Serikat terus menukar dolarnya dengan emas. Praktis saat itu hanya Jerman yang tetap mendukung dolar dan tidak menukar dolarnya dengan emas. Awal kehancuran dolar Amerika terjadi pada tahun 1971 ketika secara sepihak Amerika Serikat memutuskan untuk tidak lagi mengaitkan dolar dengan cadangan emas yang mereka miliki karena memang mereka tidak mau lagi. Kejadian yang disebut Nixon Shock tanggal 15 Agustus 1971. Ini tentu mengguncangkan dunia karena sejak itu sebenarnya dolar Amerika tidak bisa lagi dipercayai nilainya sampai sekarang. Berdasarkan kesepakatan Bretton Woods, seharusnya 35 US dollar setara dengan 1 troy ounce emas akhir tahun 2006 atau 35 tahun kemudian perlu 633 US dollar untuk mendapatkan 1 troy ounce emas. Artinya dolar Amerika saat buku ini ditulis hanya bernilai 5,5% dari nilai yang seharusnya apabila Amerika Serikat menurut janjinya dalam kesepakatan Bretton Woods. Karena negara lain termasuk Indonesia menjadikan dolar sebagai referensi untuk menilai keberhasilan ekonominya, seperti mengukur pendapatan per kapita, cadangan devisa, dan mengukur nilai tukar uang rupiahnya, maka tanpa disadari seluruh sistem mata uang kertas sebenarnya telah ikut kolaps bersama dengan kolapsenya nilai dolar tersebut. Dengan kegagalan Bretton Woods tersebut, seharusnya badan-badan pelaksana konsep ini yaitu IMF dan Bank Dunia juga harus ditutup karena mereka telah gagal menjalankan fungsinya.
Ironisnya, bukan ini yang terjadi. Kurang lebih 4 bulan setelah terang-terangan Amerika mengingkari janjinya di Bretton Woods, tepatnya tanggal 18 Desember 1971, mereka melahirkan apa yang disebut Smithsonian Agreement. Perjanjian yang ditekan di Smithsonian Institute bersama dengan negara-negara industri yang disebut dengan G10. Inilah yang menandai berakhirnya era fixed exchange rate dengan backup emas menjadi rezim floating exchange rate yang diikuti oleh seluruh negara anggota IMF termasuk Indonesia sampai sekarang. Sejak tahun 1971 tersebut, praktis seluruh otoritas moneter dunia menggunakan kembali uang fiat murni, yaitu uang yang tidak didukung oleh adanya cadangan emas. Uang fiat dari bahasa Latin artinya let it be done, adalah uang yang dibuat dari barang yang tidak senilai dengan uang tersebut. Bisa berupa kertas catatan pembukuan semata, accounting entry di bank, atau bahkan hanya bit binary dalam memori komputer karena asalnya tidak bernilai. Kemudian dipaksakan harus diakui nilainya, maka uang fiat ini nilai dan keabsahannya ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam suatu negara. Oleh karenanya juga menjadi pembayaran yang sah atau legal tender dalam perdagangan, pembayaran hutang, dan lain sebagainya. Krisis di Amerika yang melahirkan Nixon Shocks tahun 1971 ternyata juga langsung berdampak ke ekonomi Indonesia. Indonesia menjadi target Amerika Serikat untuk melenggangkan kekuasaan di Asia Tenggara, sekaligus menggeruk keuntungan ekonomi dari negara-negara di kawasan ini. Dan lagi untuk menutupi krisis ekonomi di dalam negeri, Amerika sendiri sebagai dampak perang Vietnam yang tidak menentu hasilnya. Hal ini dapat disimak dari pengakuan seorang economic hitman John Perkins yang kemudian memutuskan untuk menulis buku Confession of an Economic Hitman. Di buku tersebut, John Perkins mengaku misinya di Indonesia sebagai berikut. Oke. Jadi nih Mimin akan mengutip kutipan akuan dari John Perkins dalam bukunya The Economics, dalam bukunya yang berjudul A Convention of an Economic Hitman. Apakah teman-teman sudah membacanya? Oke, di sini ada kutipannya, yaitu Washington mendasari bagian dari strateginya pada asumsi bahwa keuntungan yang diperoleh di Indonesia mungkin punya reaksi positif bagi seluruh dunia Islam, terutama di Timur Tengah yang mudah meledak. Dan jika itu bukan perangsang yang cukup, Indonesia memilikinya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, belajar pada hari ini kita selesaikan di sini saja karena waktu sudah habis. Nah, jadi di bab pertama ini kita baru belajar 2 bagian bab di bab pertama. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menemani admin belajar pada hari ini di Komunitas 95. Mohon maaf apabila ada perkataan admin yang tidak sesuai atau bila tidak mengenakan, karena admin hanyalah manusia biasa yang penuh dengan yang tidak luput dari kehilafan dan dosa. Ya, mohon maaf teman-teman jika ada kelebihan, itu kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian aja dari Mimin ya teman-teman. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu berikutnya. Kita belajar bersama lagi dan melanjutkan pembelajaran kita yang insya Allah. Kita tutup saja. Sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.